Hi. I am a teapot. If you like, please share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat yang baru dan kita masuk ke file new. Saya memilih itu di animasi. Selanjutnya langkah yang pertama adalah kita masukkan audio terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mendapatkan tampilan dalam bentuk dropshift dan juga ada timeline. Lalu kita tambahkan tampilan baru dengan cara kita arahkan kursor yang berbentuk panah ini ke pojok sampai berbentuk menjadi plus. Lalu klik kiri, lalu kita drag ke atas. Untuk audio kita akan ganti timeline ini menjadi video sequencer. Kita masuk ke tempat kita menyimpan audio, kita seleksi dan kita langsung drag ke sini. Di sini ada dua, bagian atas adalah video, kita tidak membutuhkannya, jadi tekan X untuk delete, dan audio ada di sini. Tekan N untuk mendapatkan tampilan di sini, sound, lalu kita klik display waveform, sehingga kita bisa melihat grafik dari audio itu sendiri. Adapun untuk panjangnya atau durasinya, kita masuk ke output. Di sini saya akan menggunakan 30 frame per second. Setelah kita tahu durasinya seperti ini, kemudian kita arahkan kapan audio ini berbunyi. Volumenya sedikit saya kurangi. Dan sekarang mari kita tes. Hi. I am a teapot. If you like, please share and subscribe. Setelah kita anggap cukup, mari kita simpan. Untuk menggambar mata, mari kita mulai dengan pensil, kita ganti ke pen supaya warna hitamnya lebih pekat. Selanjutnya kita masuk ke layer. Di sini saya akan ganti dengan garis mata. Adapun untuk fill sementara waktu tidak dibutuhkan, kita hilangkan dengan cara tekan tanda minus ini. Adapun cat yang kita gunakan nanti adalah pertama solid stroke. Di sini akan saya ganti dengan garis. Klik 2 kali pada mouse dan kita tulis garis. Adapun yang lainnya sementara waktu tidak kita gunakan, kita seleksi dan kita klik tanda minus ini. Berikutnya untuk menggambar alis saya akan menggunakan curve. Jika dirasa cukup, tekan enter pada keyboard untuk konfirmasi. Selanjutnya saya akan mengatur tingkat ketebalannya dengan cara masuk ke edit mode. Lalu saya pilih tanda ini, point, dan saya aktifkan proportional editing. Dari ujung sini saya seleksi tanda titiknya, lalu tekan ALTS untuk scale. Scroll pada mouse untuk memperlebar bulatannya. Kemudian ini adalah batasan dari kamera yang nanti kita lihat. Di sini saya akan seleksi semuanya, lalu saya arahkan ke atas, tekan G untuk menggerakkan, Z untuk arah ke atas. Jika sudah cukup, kita kembali ke draw mode. Ini saya salah ya, saya ganti dengan alis. Berikutnya kita akan menggambar garis mata. Untuk catnya saya masih tetap menggunakan garis. Untuk mata saya akan menggunakan arch. Tekan enter untuk konfirmasi. Lalu kita akan menambahkan di sini adalah warna putih mata. Adapun di sini catnya kita tambahkan, kita ganti namanya putih mata. Untuk preview ada di sini, stroke kita nonaktifkan, kita aktifkan fill, dan kita masuk ke warna putih. Namun untuk melihat nanti perbedaan antara warna yang di mata sama backgroundnya, untuk sementara waktu saya ganti ke warna biru terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian kita gunakan yang fill ini, gambar cat tumpah, lalu kita arahkan ke mata, klik 2 kali. Jika kita melihat di sini,
garisnya tidak begitu rata. Hal itu disebabkan kalau kita melihat kepada layar, warna ada di atas garis mata. Maksudnya adalah di dalam layar, jika terletak di atas maka dia berada di depan pada tampilan, dan mana yang terletak di bawah maka dia terletak di belakang di dalam tampilan ini. Nah, di sini warna putih mata ada di atas garis mata. Artinya warna biru ini ada di depan dan garis mata ada di belakang. Nah, sekarang ketika warna putih mata ini saya turunkan dengan cara tekan tanda panah ini, maka garis mata ada di atas dan di sini garis mata ada di depan. Karena itulah garisnya sekarang terlihat lebih rapi. Berikutnya kita akan menggambar bulatan hitam untuk mata. Kita tambahkan di sini catnya. Stroke tetap menyala, fill saya aktifkan sehingga bulatan seperti ini. Untuk menggambar itu saya gunakan circle. Lalu enter untuk konfirmasi. Nah, kita lihat bulatannya ini melampaui batas. Agar supaya ini membentuk seperti bentuk mata, maka di dalam layar ini kita pilih hitam warna. Maka di dalam layar ini kita pilih hitam mata, kita aktifkan mask, dan di sini kita memilih warna putih mata. Dengan demikian, warna bulatan ini mengikuti bentuk dari warna putih mata. Kemudian supaya kita menggambar sisi yang lainnya, kita masuk ke Add Modifier. Di sini kita gunakan mirror. Kemudian bagian tengah-tengahnya kita jadikan kamera sebagai titik pusatnya. Sekarang kita bisa atur posisinya di edit mode. Tekan A untuk semuanya. Lalu kita gunakan navigasi ini. Kita atur posisi yang kita inginkan. Dan pastikan semuanya ada di frame 1 karena auto keying ini aktif, sehingga nanti tidak terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan pada frame-frame selanjutnya. Untuk kedepin mata saya mulai pada frame ke-60. Lalu di dalam layar ini saya akan memilih garis mata, dan jangan lupa untuk catnya kita pilih garis. Lalu saya menggunakan arch. Kemudian saya lanjutkan dengan menggambar. Tekan enter untuk konfirmasi. Nah, pada frame ke-60 ini, jika kita lihat, bulatannya masih ada dan juga warna matanya masih ada. Dan pada frame ke-60 ini, seharusnya keduanya sudah tidak terlihat. Maka solusinya adalah kita masuk ke layar. Untuk hitam mata kita hide, kita sembunyikan. Klik ini, lalu klik kanan pada mouse insert keyframe. Kemudian warna putih mata juga sama, insert keyframe. Kita lihat hasilnya sudah tidak ada lagi. Kemudian pada frame ke-59 ini dalam kondisi menyala, kita aktifkan, klik kanan replace keyframe. Begitu juga dengan warna putih mata. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kemudian mata ini akan terbuka kembali pada frame ke-70. Sekarang kita aktifkan kembali ini, replace keyframe, dan garis mata. Di sini kita aktifkan yang ini, summary, garis mata yang ini. Maka kita bisa gunakan dengan cara duplikasi. Ini untuk mata yang terbuka tadi, tekan Shift D, kita arahkan ke frame 70. Dan kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya hal ini bisa kita ulangi dengan cara melakukan duplikasi, misalkan pada frame ke 160. Kita seleksi seluruhnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu Shift D dan kita geser. Kedipan sudah berhasil. Kita bisa juga melakukan animasi untuk alisnya. Misalkan pada frame ke-90. Di sini animasi saya menggunakan edit mode. Dan di sini khusus untuk alis saja, maka yang lainnya akan saya
gembok supaya tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Pertama, untuk alis saya lakukan duplikasi dari sini, Shift D. Pada frame ke 100 mungkin arahnya berubah. Pada frame ke 150 kembali seperti sedia kala, Shift D. Jadi kalau kita lihat hasilnya, patut untuk kita perhatikan bahwasannya untuk timeline ini saya pilih dan summary ini saya perlihatkan karena di dalam summary yang ada di timeline ini segala bentuk animasi yang kita lakukan, bahkan untuk hide dan tidak hide-nya, kita bisa melihat di dalam tampilan ini. Sehingga kalau kita mau merubah atau memindahkan framenya, kita bisa arahkan, misalkan kita mau ke garis mata, maka kita cari mana keyframe-nya. Begitu juga misalkan dengan alis, mana keyframe-nya, dan nanti kita bisa duplikasi sesuai dengan gerakan yang kita inginkan. Jadi dengan duplikasi keyframe ini, kita tidak perlu lagi untuk menggambar gerakan yang sama untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya kita akan menggambar hidung. Namun sebelum itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke object mode dan mirror di dalam modifier ini kita apply. Dengan demikian, saat menggambar hidung nanti yang berjumlah 1, tidak lagi tampak double karena mirror hanya dibutuhkan untuk mata dan itu sudah selesai. Untuk menggambar menggunakan draw ini, maka di dalam stroke ini saya akan mengaktifkan stabilizer stroke. Saat menggambar nanti terlihat seperti ada tali, dan ini tujuannya adalah agar supaya goresan kita bisa lebih halus, tidak mudah untuk terkena goyangan-goyangan dari mouse yang kita gunakan. Di sini saya tidak menggunakan tablet tapi menggunakan mouse. Nah, di sini untuk hidung saya lupa memasukkan kepada layer, maka dari goresan hidung yang ada ini saya masuk ke edit mode, lalu tekan M, dan di situ ada nama untuk layer yang baru. Di sini saya akan ganti dengan tulisan hidung. Untuk animasi mulut, pertama saya akan menambahkan di layer ini dengan nama bibir. Kemudian posisinya akan saya taruh paling bawah. Tujuannya adalah untuk mempermudah di dalam monitor. Kemudian selain bibir ini akan saya kunci untuk menghindari terjadinya perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk catnya saya memilih garis, dan di sini saya akan memilih arch, dan pada frame yang pertama kondisinya sedang tersenyum. Lalu tekan enter pada keyboard untuk konfirmasi, dan kita bisa menambahkan apapun yang kita inginkan. Kemudian kita akan perbesar audionya. Lalu di sini akan terdengar suara Hi. Maka dari sini akan muncul suara A, yaitu kondisi mulut yang terbuka. Namun sebelumnya kita akan memberikan tanda terlebih dahulu. Add marker. Lalu di dalam marker ini kita rename dan kita ganti namanya di sini hi. Maka di sini ada tanda hi, yaitu kondisi mulut yang sedang terbuka. Saya akan memilih kembali arch. Jika kita ingin memperhalus garis ini, kita bisa masuk ke sculpt mode, lalu kita pilih smooth. Setelah kita seleksi titik-titik pada mulut ini, baru kemudian kita sesuaikan tingkat kehalusannya. Lalu di sini kita akan menambahkan yaitu warna mulut. Posisinya akan saya taruh paling bawah karena warna ini akan berada di belakang garis bibir ini. Adapun catnya akan saya tambahkan di sini.
tidak menggunakan stroke, namun kita gunakan fill, warna hitamnya tidak terlalu pekat. Setelah itu kita masuk ke fill ini, kita pilih, klik 2 kali di sini. Berikutnya kita akan menambahkan lidah. Di sini saya akan ganti namanya, yaitu warna lidah. Untuk lidah, fillnya yaitu berwarna merah muda. Kemudian stroke-nya juga sama. Saya seleksi di sini, saya ambil tanda pickup ini, lalu saya arahkan ke sini. Kemudian saya akan menggunakan draw. Sekarang kita menggambar lidah. Kemudian di dalam layer ini, lidah menggunakan masking supaya warnanya tidak melampaui batasannya. Untuk maskingnya kita akan ambil warna mulut. Sekarang kita tambahkan di sini lagi, yaitu gigi. Posisi gigi di atas lidah karena nanti gigi berada di depan lidah. Adapun catnya, saya akan tetap menggunakan stroke berwarna hitam dan fillnya berwarna putih. Sekarang kita menggambar gigi. Gigi juga akan menggunakan masking. Adapun masknya adalah menggunakan warna mulut. Dan sekarang kita bisa melihat kondisinya terbuka karena dia mengatakan hai. Jika kita lihat hasilnya, Hi. nah di sini dia mengatakan i. Nah untuk ini baru kita akan ubah lagi kondisi mulutnya. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Sekarang kita mulai dari bibir dulu. Adapun untuk lidah, dia tidak terlihat. Di sini kita masukkan keyframe, klik kanan pada mouse dan insert keyframe. Nah, dengan demikian pada frame ke-40, dia kondisinya terbuka. Kita buka, klik kanan pada mouse, kita masukkan keyframe. Begitu juga dengan warna mulut. Sedangkan untuk gigi kita mulai melakukan perubahan. Di sini saya akan menggunakan warna putih. Nah, untuk putih mata ini kita kembalikan ke warna putih yang sesungguhnya. Lalu di sini saya akan menggunakan fill, klik 2 kali di sini, dan saya akan tambahkan di dalam garis ini. Ini menunjukkan bahwasannya gigi bagian atas dan bawah sedang menyatu. Karena itu dia mengatakan I. Kita lihat hasilnya. Hi. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bahwa untuk menghemat waktu, kita tidak perlu menggambar ulang untuk gambar yang sama. Dalam hal ini, kita pertama-tama merujuk kepada bunyi audio yang dijadikan referensi. I am Di sini A, maka kondisinya sama seperti hi. Selanjutnya, kita memberi tanda melalui tombol marker dan memberikan nama lewat rename untuk mengetahui bentuk gambar dari mulut yang diinginkan. Seperti bentuk gambar mulut yang terbuka ketika mengatakan hai atau I. Kemudian kita melakukan duplikasi keyframe yang sudah ada sebelumnya untuk bentuk gambar yang sama. Caranya seleksi seluruh keyframe yang berkaitan, lalu tekan Shift D pada keyboard untuk duplikasi. Setelah itu, kita arahkan menuju frame yang diinginkan sesuai dengan tanda yang sudah kita berikan. Di sini kita arahkan ke frame ke-67. Hanya saja ada tindakan tambahan di sini, yaitu kita menyembunyikan serta menampakkan warna yang ada di dalam gambar
melalui gambar mata yang ada di layar ini. Nah, disebabkan karena kita sudah mengaktifkan auto keying, maka saat melakukan penyembunyian atau penampakan tersebut, secara otomatis keyframe akan terbentuk. Tetapi, tidak apa-apa jika kita tetap menekan I pada keyboard untuk insert keyframe sebagai bentuk penegasan. Dan seperti itulah yang saya lakukan hingga akhir dari animasi pergerakan mulut di sini. Kemudian mari kita render. Untuk rendering ini formatnya adalah F-Impact Video, dan di sini kita pilih H264 in MP4. Kita masuk ke encoding, pastikan kontainernya adalah MP4, kodeknya adalah H.264, dan di sini kita gunakan audio AAC. Tujuannya adalah agar supaya audionya bisa berfungsi atau berbunyi di platform manapun. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke render dan kita pilih render animasi. Hi, I am a teapot. If you like, please share and subscribe. Berikutnya kita akan memasukkan teapot. Pertama kita aktifkan di dalam add-on, yaitu extra object. Lalu kita hilangkan terlebih dahulu kubus ini. Di dalam mesh, di sini ada extra, dan di sini kita menggunakan, dan di sini kita memilih teapot, dan ini adalah teapotnya. Kita perhalus dengan cara klik kanan set smooth. Agar lebih halus lagi kita bisa tambahkan di sini yaitu subdivision surface. Berikutnya mari kita masuk ke shading. Untuk shading kita klik new, kita namakan di sini adalah warna teapot. Kemudian kita masukkan di sini yaitu tekstur, dan kita pilih image texture. Image texture ini kita, adapun untuk color kita sambungkan ke color. Lalu untuk open kita mencari hasil dari rendering tadi.
Di sini kita masukkan image editor, kita open dan kita pilih hasilnya tadi. Kita bisa melihat di image ini yaitu terdiri dari 250 frame. Maka frame ini kita ganti sebanyak 250 frame. Lalu kita aktifkan auto refresh supaya nanti bisa berputar videonya. Dan sekarang kita akan melakukan UV unwrap. Pertama kita seleksi tripod ini, kita masuk ke edit mode, kita pilih face, maka wajah tadi itu akan terlihat di sini. Kita pilih face tempat di mana wajahnya akan terlihat. Lalu kita klik UV editor, kita bisa pilih UV unwrap. Nah, di sini kita tidak terlihat, maka untuk mengaturnya kita pilih di UV editor. Dan ternyata dia ada di sini. Tekan A untuk seleksi semuanya, baru kemudian kita arahkan. Posisinya masih terbalik, maka kita bisa melakukan rotasi, tekan R. ...90 derajat. Lalu kita perbesar scale-nya. Seiring dengan itu gambarnya menjadi semakin terlihat lebih kecil. Kita tinggal atur sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa tambahkan di sini tampilan yang baru. Ini adalah untuk timeline-nya. Dan di sini kita ganti ke 30 frame per second. Nah, di sini kita melihat bahwasanya bibirnya tidak masuk, maka kita bisa perluas lagi. Nah, hasilnya. Kemudian kita bisa atur lebih lanjut, misalkan lebih mengkilat. Atau jika kita rasa ini kurang besar ukurannya, kita kembali kita tambahkan di sini face yang akan masuk, atau paling atas ini. Lalu kembali kita lakukan UV unwrap, kita atur posisinya 90 derajat, tekan G untuk mengarahkan, kembali ke object mode. Nah, saya rasa ini cukup bagus. Lalu kemudian untuk memasukkan suaranya, kita tambahkan lagi di sini dan kita ganti ke video sequencer. Pada frame pertama ini akan kita masukkan audio dari hasil yang tadi kita render. Hasil animasi ini kita masukkan. Kita tidak membutuhkan videonya, kita delete. Untuk audionya kita bisa atur, tekan N. Lalu di time ini startnya pada frame pertama, tekan 1. Dan kita lihat. Hi, I am a teapot. If you like, please share and subscribe. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian kita kembali ke layout. Sekarang kita akan lakukan posisinya seperti yang kita inginkan, misalkan. Jika kita ingin merender menggunakan Eevee, maka jangan lupa aktifkan ambient occlusion-nya dan screen space reflection, sehingga gambaran dari tripod ini terlihat di lantainya. Lalu kita mengatur pencahayaannya. Kita mulai dengan posisi kamera. Tekan Alt Ctrl 0. Lalu kita tekan N. Dan di dalam view ini kita bisa aktifkan kamera to view, sehingga pergerakan kamera kita bisa lihat dengan melalui navigasi yang ada di sini. Tekan N untuk menyembunyikan ini dan mari kita atur posisinya. Adapun pencahayaan yang lainnya, untuk shadownya kita gunakan kontak shadow.
kita bisa tambahkan pencahayaan yang lainnya. Sekarang mari kita lakukan animasi untuk kameranya. Kita seleksi dulu kamera, dan di sini sudah terseleksi warnanya. Tekan I untuk pergerakannya. Saya hanya memilih location saja. Lalu menjauh, tekan I lagi dan saya memilih location. Di sini sudah ada tanda, di sini juga ada tanda. Kita lihat hasil sementara. Hi, I am a teapot. Oke, pergerakannya kita mulai dari frame 100. Hi, I am a teapot. If you like, please share and subscribe. Kita bisa perpanjang sampai misalkan 300 frame. Dan selesai. Dan selanjutnya mari kita siapkan untuk rendering. Saya simpan. Saya pilih video. Jangan lupa untuk encodingnya H264 in MP4, dan audionya kita masukkan ke AAC. Lalu kita pilih render dan kita render animasi. Hi, I am a teapot. If you like, please share and subscribe.